Halo, good morning children. How are you today? Oke, Mr. Paul berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, jadi hari ini kita memasuki materi yang baru di tematik 6D. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang reklame dan jenis-jenis reklame. Oke, langsung saja Mr. minta kalian untuk siapkan alat tulisnya atau stabilonya, terus kalian lingkari garis bawahi atau kalian stabilo hal-hal atau materi yang penting. Oke, kalian buka halaman 16 tematik 6D. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reklame? Kalian tahu? Ya. Jadi reklame itu merupakan salah satu tindakan untuk mengajak masyarakat umum atau salah satu tindakan untuk menarik perhatian masyarakat untuk membeli suatu produk, barang ataupun jasa. Ya, jadi di situ jelas dikatakan bahwa reklame adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menarik perhatian orang atas suatu jenis barang atau jasa dengan cara membangkitkan minat dan kemauan seseorang untuk memiliki atau memakai jasa tersebut. Ya, jadi pada dasarnya reklame itu seolah-olah untuk mengajak masyarakat umum atau menarik perhatian masyarakat umum untuk membeli produk, barang atau jasa dari produknya tersebut. Reklame juga dapat diartikan sebagai upaya seseorang atau organisasi tertentu memperkenalkan suatu barang atau jasa, ide atau program dengan mengadakan pengumuman dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oke. Nah, sekarang di situ media-media apa saja yang terkandung di dalam reklame. Nah, di situ ada 3. Jadi ada 3 media yang terdapat di dalam reklame. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Media yang pertama yaitu media audio. Nah, media audio di sini berupa media suara ataupun bunyi. Ya, jadi media reklame yang menggunakan media audio yaitu dia lebih cenderung menggunakan suara atau bunyi atau suatu tanda sebagai media yang menyampaikan informasi yang dapat dinikmati oleh indera pendengar atau telinga. Nah, contoh daripada media audio yang menggunakan suara atau bunyi, nah itu biasanya tukang bakso yang suka pukul-pukul mangkok. Nah, itu merupakan salah satu reklame yang menggunakan media audio. Nah, terus tukang es krim yang sering nyalain bunyian-bunyian, nah itu merupakan salah satu contoh reklame yang menggunakan media audio. Atau bisa juga iklan atau reklame dari radio. Nah, itu kan tidak melihat gambarnya, hanya mendengar suaranya. Itu merupakan media audio. Nah, sedangkan media yang kedua dalam reklame yaitu media visual. Nah, media visual di sini lebih cenderung menggunakan media gambar ataupun tulisan. Ya, jadi media visual itu biasanya dalam bentuk gambar ataupun tulisan. Jadi misalnya kalian sering ketemu poster atau misalnya baliho di lampu-lampu merah. Nah, itu merupakan salah satu contoh reklame yang menggunakan media visual. Di situ jelas dikatakan bahwa media visual adalah media yang menggunakan gambar atau tulisan sebagai media untuk menyampaikan informasi yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan atau mata. Nah, contoh daripada media visual antara lain poster, stiker, spanduk, dan baliho. Nah, media yang ketiga yaitu media audiovisual. Nah, media audiovisual di sini merupakan gabungan daripada media audio dan media visual. Jadi yang menghasilkan media audio di sini yaitu suara dan
suara dan gambar. Nah, media audio visual adalah media yang menggunakan suara dan gambar sebagai media untuk menyampaikan informasi yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan dan indera pendengar. Jadi dia gabungan antara media audio dan media visual. Jadi dia menggunakan suara dan juga gambar yang dapat dinikmati oleh indera pendengar atau telinga dan indera penglihatan atau mata. Ya. Nah, contoh daripada media audio visual yaitu iklan yang ada di televisi yang dapat dilihat gambarnya dan dapat dirasakan atau dapat didengar suaranya. Nah, bisa juga iklan yang ada di media internet, misalnya di media YouTube. Jadi misalnya kalian lagi senang-senangnya nonton film atau drama Korea, terus di pertengahan tiba-tiba muncul iklan. Nah, iklan tersebut merupakan reklame yang menggunakan media audio visual. Oke, jadi di sini Mister ulangi lagi, media yang didapat dalam reklame itu ada 3. Yang pertama yaitu media audio dalam bentuk suara atau bunyi, terus media visual yang berupa gambar atau tulisan, dan media audio visual yang berupa gambar atau tulisan dan suara dan gambar. Nah, jadi untuk media audio itu berupa suara yang mengandalkan indera pendengaran atau telinga. Nah, terus media visual itu mengandalkan indera penglihatan atau mata. Media audio visual itu mengandalkan dua-duanya, indera pendengar dan indera melihat, telinga atau mata. Nah, itu untuk medianya. Sekarang kita beralih ke reklame berdasarkan tujuan. Nah, reklame berdasarkan tujuan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama reklame komersial dan reklame non komersial. Ya. Jadi reklame berdasarkan tujuan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama reklame komersial dan reklame non komersial. Nah, reklame komersial itu merupakan reklame dengan tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Nah, jadi sebenarnya reklame komersial di sini itu dia lebih cenderung dipakai oleh perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan niaga yang ingin mempromosikan atau menawarkan atau ingin mempromosikan barang-barangnya kepada masyarakat umum dengan tujuan mengambil keuntungan. Nah, jadi reklame komersial itu lebih cenderung dipakai oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka mempromosikan barang atau jasanya kepada masyarakat umum dengan tujuan mengambil keuntungan. Ya, itu untuk reklame komersial. Sedangkan untuk reklame non komersial di sini lebih memicu kepada himbauan. Nah, himbauan daripada pemerintah, lebih tepatnya himbauan daripada pemerintah untuk masyarakat. Nah, jadi reklame non komersial di sini dia lebih jelas kepada penerangan, pemberitahuan, penjelasan, himbauan dan juga ajakan kepada masyarakat untuk melakukan isi daripada pesan reklame yang disampaikan. Nah, isi atau pesan yang disampaikan oleh reklame non komersial di sini biasanya bersifat positif. Oke. Nah, di situ contohnya himbauan untuk tertib lalu lintas atau bayar pajak. Nah, itu kan merupakan himbauan daripada pemerintah untuk masyarakat umum. Nah, itu merupakan contoh daripada reklame non komersial. Nah, sekarang kita beralih ke hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat reklame. Jadi hal-hal apa saja sih yang harus perlu diperhatikan oleh seseorang pada saat melakukan atau membuat reklame? Nah, hal yang pertama tentu saja bahasa.
Nah, bahasa yang digunakan dalam reklame yaitu biasanya bersifat singkat, padat, jelas, mudah dimengerti atau mudah dipahami. Jadi hal yang pertama yaitu bahasa. Nah, bahasa di sini kan biasa ya meliputi kata atau kalimat. Nah, hal yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu ukuran huruf. Nah, ukuran huruf dalam membuat reklame sangat penting. Jadi karena misalnya kalian diminta untuk membuat reklame, tapi kalian menggunakan ukuran sangat minimalis sekali yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat umum. Nah, itu kan akan mengganggu nilai estetika atau nilai keindahannya tersendiri. Jadi jika kalian diminta untuk membuat reklame, kalian harus pastikan tulisan atau ukuran huruf bisa dibaca oleh masyarakat. Nah, itu untuk hal yang kedua. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu ilustrasi, gambar ilustrasi. Nah, ilustrasi di sini lebih cenderung kepada gambar. Jadi gambar harus sesuai dengan isi reklame yang ingin kalian sampaikan kepada masyarakat umum. Misalnya reklame yang ingin kalian sampaikan yaitu tentang hemat energi, berarti gambar yang kalian sertakan juga otomatis tentang hemat energi dong. Jangan sampai kalian misalnya kalian membuat reklame tentang hemat energi, namun gambar yang kalian selipkan di situ misalnya tentang kebakaran hutan, berarti sama saja bohong. Itu kan sama saja tidak nyambung. Jadi sebenarnya di sini gambar ilustrasi harus sesuai dengan isi pesan yang ingin kalian pesankan dalam reklame kepada masyarakat. Itu untuk gambar ilustrasi. Nah, yang keempat, hal yang keempat atau yang terakhir yaitu tata letak. Tata letak gambar dan tulisan. Nah, ini sangat penting juga. Jadi misalnya kalian membuat reklame, misalnya bacaannya dari atas ke bawah. Berarti misalnya kalian membuatnya dalam bentuk gambar horizontal. Berarti tulisannya juga kalian harus sesuaikan dengan gambarnya. Jadi harus berbentuk horizontal. Begitupun sebaliknya, misalnya kalian menggunakan bentuk vertikal, harus gambarnya juga tata letak tulisan juga harus berbentuk vertikal. Nah, jangan sampai kalian membuat gambarnya berbentuk horizontal atau tulisannya berbentuk vertikal. Itu mengurangi nilai keindahan atau nilai estetika juga. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke halaman 18. Di situ kalian perhatikan di bagian ayo berlatih. Di situ ada 3 buah gambar. Nah, sebenarnya ini menjadi tugas kalian. Tapi ini saya akan kasih salah satu contoh di gambar yang pertama. Nah, di situ gambar yang pertama jelas, di situ ada gambar batik ya. Nah, termasuk dalam reklame apa? Reklame komersial kan atau reklame non komersial? Ya, betul sekali. Jadi pada gambar yang pertama itu merupakan contoh termasuk dalam reklame non komersial. Nah, pendapatku terhadap reklame tersebut. Nah, di sini maksudnya apa pesan dari gambar tersebut untuk kita. Nah, di sini jelas ya, menghimbau kita untuk mencintai produk-produk lokal atau produk-produk Indonesia. Nah, jadi termasuk dalam reklame non komersial, pesan yang disampaikan yaitu agar kita lebih mencintai produk-produk lokal atau produk-produk Indonesia. Nah, sedangkan untuk gambar 2 dan gambar 3 itu akan dijadikan tugas kalian. Oke? Sekian materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya